Kita akan mengikuti upacara serah terima jabatan. Bapak Uskup, para romo, suster serta seluruh umat Allah yang terkasih, kini tiba saatnya upacara serah terima jabatan Romo Kepala Paroki Santo Petrus Tuban dari RD Agustinus Kurnia Wijayanto kepada RD Agustinus Made Hadi Prasetya dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembacaan berita acara serah terima jabatan. Yang kedua, penanda tanganan berita acara. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Mari kita bersama akan mendengarkan pembacaan berita acara serah terima jabatan oleh Graselda Dibriani selaku Sekretaris DPP BGKP dan dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara serah terima jabatan oleh Romo Tinus, Romo Made, Bapak Uskup dan Romo Kolik, serta penyerahan LPJ dan stempel paroki oleh Romo Tinus kepada Romo Made. Kepada Ibu Yani dipersilahkan. Berita acara serah terima jabatan Pastor Kepala Paroki merangkap Ketua Dewan Pastoral Paroki dan Ketua Badan Gereja Katolik Paroki nomor 402/GK PSP /7/2025. Pada hari ini, Rabu, tanggal 23 bulan Juli 2025, bertempat di Gereja Katolik Santo Petrus Tuban, berdasarkan A. Surat Keputusan Uskup Surabaya nomor 509/13-5/2025 tanggal 30 Mei 2025 tentang pemberhentian dari Pastor Kepala Paroki Santo Petrus Tuban dan Ketua Badan Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Tuban. B. Surat Keputusan Uskup Surabaya nomor 508/G113/5/2025 tanggal 30 Mei 2025 tentang pengangkatan jabatan sebagai Pastor Kepala Paroki Santo Petrus Tuban dan Ketua Badan Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Tuban. Dilaksanakan serah terima jabatan Pastor Kepala Paroki Santo Petrus Tuban merangkap Ketua Dewan Pastoral Paroki dan Ketua Badan Gereja Katolik Paroki dan tanggung jawabnya dari RD Agustinus Kurnia Wijayanto kepada RD Agustinus Made Hadi Prasetya. Dengan serah terima jabatan ini diserahkan pula 1. Laporan pertanggungjawaban reksa pastoral pada lampiran 1. 2. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan harta benda gereja pada lampiran 2. Dan 3. Program kerja tahun 2025 pada lampiran 3. Yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari berita acara serah terima ini. Bahwa apabila sampai saat ditandatanganinya berita acara serah terima ini masih terdapat hal-hal yang belum diserahkan atau diselesaikan, akan diselesaikan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak tanpa mengurangi arti dan fungsi serah terima jabatan ini. Serah terima dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan ini dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab di hadapan DPP BGKP dengan disaksikan oleh wakil dari pihak Keuskupan Surabaya. Dibuat di Tuban pada tanggal 23 Juli 2025 yang menyerahkan
RD Agustinus Kurnia Wijayanto yang menerima RD Agustinus Made Hadi Prasetya dengan para saksi Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo selaku Uskup Keuskupan Surabaya dan RD Stefanus Koli Kurniadi selaku Wakil DPP BGKP Santo Petrus Tuban. Demikian berita acara serah terima jabatan Pastor Kepala Paroki Santo Petrus Tuban. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Romo Tinus, yang kedua dari Romo Made, yang ketiga dari Romo Kolik, dan yang terakhir yang akan memberi sambutan adalah dari Bapak Uskup. Kepada Romo Tinus dipersilakan. Bapak Uskup, para Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup yang telah memberi kepercayaan dan juga kesempatan kepada saya untuk menjalani perutusan penggembalaan di Paroki Santo Petrus Tuban ini selama 4 tahun. Jadi saya di sini sudah 4 tahun. Terima kasih Bapak Uskup. Lalu yang kedua, terima kasih kepada Romo Kolik yang selama 2 tahun ini kita berjuang bersama di dalam karya penggembalaan, karya pastoral di paroki ini. Dan juga selanjutnya terima kasih kepada para pengurus gereja, DPP, BGKP, lalu asisten imam,
ketua dan pengurus lingkungan, ketua dan pengurus stasi, terima kasih atas kebersamaan kita selama 4 tahun ini, dan juga atas kerja keras Anda di dalam mendampingi dan juga membantu kami di dalam reksa pastoral selama saya 4 tahun di Tuban ini. Lalu juga terima kasih kepada seluruh umat di Paroki Santo Petrus Tuban atas perjumpaan kebersamaan di mana Anda semuanya ini menjadi bagian dalam perjalanan hidup dan juga panggilan saya. Jadi terutama ketika dikala saya mengalami beberapa peristiwa duka terkait dengan keluarga di tahun 2024 dan juga tahun 2025. Terima kasih banyak karena kehadiran Anda, doa-doa Anda, perjumpaan dengan Anda itu menguatkan saya dan juga keluarga saya dalam menghadapi berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa duka yang kami alami di keluarga kami. Terima kasih banyak. Lalu sebagai pesan ya, dan juga untuk umat di Paroki Santo Petrus Tuban. Jadi umat di sini ini mulai dari yang kecil sampai bahkan yang lansia ini punya potensi yang besar. Nah, karena sebenarnya saya 4 tahun di sini tidak melakukan apa-apa. Nah, yang bekerja keras adalah para umat. Jadi mereka yang merindukan Tuhan, merekalah yang bekerja, merekalah yang berkorban, merekalah yang berjuang. Jadi saya dan juga Romo Kolik ini bukan apa-apa tanpa Anda semuanya. Jadi potensi besar yang sudah diwujudkan maupun yang belum diwujudkan ini kiranya di masa yang akan datang ini semakin juga diaplikasikan, semakin untuk ditunjukkan supaya kita semua ini bersama-sama berjuang membangun gereja yang semakin bertumbuh di dalam iman. Lalu juga berbagai macam sarana, berbagai macam wadah itu sudah dan juga sedang disiapkan untuk Anda semuanya dan untuk kita semua, terutama media-media katekese. Entah itu rekoleksi, entah itu katekese, entah itu melalui media sosial. Jadi kalau Anda mengikuti media sosialnya paroki, itu di situ diupload konten-konten katekese, tetapi kok umat dari paroki ini kok yang melihat ini kok masih sedikit. Yang melihat itu dari NTT, yang melihat itu dari Atambua, tetapi dari Santo Petrus Tuban sudah ada tapi masih kurang. Nah, jadi kedepannya semoga kita semua ini meskipun berbeda tempat dan di sini dalam karya penggembalaan Romo Made dan juga Romo Kolik, tetapi tujuan kita sama, yakni menjadi gereja yang semakin bertumbuh di dalam iman. Dan juga kepada umat Paroki Santo Willibrordus Cepu, ya kita ke depan semoga dapat saling menyemangati, saling membantu, saling bekerja sama, dan juga kita berjalan bersama. Karena kalau hanya saya dan Romo Juve yang berjalan, umatnya tidak mau berjalan, ya sama saja. Nah, jadi kita berjalan bersama-sama, seperti yang saya katakan kemarin, mari kita semakin mewujudkan gereja yang semakin menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misi. Nah, nernya ini yang penting tetepan. Nah, jadi salam jumpa, salam kenal. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih untuk kesempatan ini.
Romo Uskup, matur nuwun sanget, saya sudah diberi kesempatan untuk belajar lagi, untuk mengenal situasi baru. Kadang-kadang pengalaman nggak berguna, karena situasinya itu baru, keadaannya baru, orang-orangnya baru. Kalau dalam filsafat eksistensial, epoce, taruhin pikiranmu, biarlah ya peristiwa yang berbicara. Nah ibu bapak kira-kira saya demikianlah. Saya kula nuwun ya, saya minta permisi, lalu dari pihak saya akan bersungguh-sungguh untuk beradaptasi lah, agar segera menyatu dengan Anda. Mesti saya harus banyak menaruh ya diri saya lah, agar mudah proses bersatu ini. Lalu seperti mimpi Romontinus, nanti kita jalan bersama-sama. Bagaimanapun Anda membentuk saya nanti bekerja sambil membentuk karakter, karena saya belum jadi, Anda pembentuknya ya. Peristiwa-peristiwa akan membentuk saya bersama-sama. Dan terima kasih Romo Uskup, saya boleh ya untuk berkembang lagi dengan situasi, keadaan, dan orang-orang baru yang dipercaya untuk saya gembalakan. Dan terima kasih Romo Juve untuk pertemuan selama berjalannya pastoral di Cepu. Dan terima kasih umat Cepu ya, panjenengan itu bener gurunya saya ya. Saya seperti anak, saya seperti ini Anda yang membentuknya loh. Ya dikritik, diseneni, gak disenengi ya. Anda yang membentuknya, sehingga saya harus nerimo ya, kuat. Berani berubah ya, Anda yang membentuknya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Salam dan doa selalu. Tadi saya tanya ke Romo Juve, wingi apa kowe sambutan ora jane. Iki Romo Uskup, Romo Made, Romo Tinus, Romo Juve, dan Bapak Ibu dari Cepu maupun dari Tuban, selamat malam, berkah dalem. Ya, kata siapa dulu yang mengatakan Romo Rekan itu cita-cita itu paling enak jadi Romo Rekan memang. Iya, selama saya 2 tahun bersama Romo Tinus luar biasa. Artinya saya memberi kesempatan, beliau mengembangkan paroki ini luar biasa. Dan selama 2 tahun terima kasih Romo Tinus karena sudah melakukan penggembalaan yang luar biasa di paroki Tuban ini. Dan terima kasih atas perjumpaan 2 tahun ya. 2 tahun di sini berproses, dan perjumpaan dengan umat tentu juga apa yang dikatakan Romo Uskup tadi ada benarnya. Itu kita sebagai Romo ini saling menguatkan. Doa-doa Anda semua itu juga menyemangati kami semua, dan itu semua terus berjalan. Namanya pergantian Romo itu sesuatu yang biasa, dan tentu dengan penggembalaan yang baru Romo Made, senior saya. Romo Made ini ya senior ini ya. Saya harus ya, apalagi beliau nanti di yayasan, di paroki, ya intinya bahwa ya saya harus tunduk dengan Romo Made karena beliau yang senior saya. Ya intinya mari kita berjalan bersama umat. Ya inilah kami, namanya pastor itu memang ya unik-unik, tidak ada yang sempurna. Maka dengan kebersamaan yang ada saling mengisi antara Romo dengan umat, tentu pertumbuhan gereja juga akan semakin berarti. Dan terima kasih Romo Uskup sudah hadir kembali di tempat ini menguatkan kami semua.
dan juga umat di sini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, Suster, Frater, dan para Romo, tentu saja yang paling bahagia itu saya. Karena hal yang saya bayangkan paling berat itu adalah mutasi Romo-Romo. Dan sudah terkenal sejak dahulu kala bahwa pastor itu paling sulit diatur. Tapi mergone gak rabi. Nggak biasa kompromi, nggak terlatih untuk berkompromi dengan pasangan. Tetapi bahwa saya sungguh bahagia ketika proses mutasi yang besar-besaran di bulan ini, hampir semua itu berarti hanya 1-2 yang bersungut-sungut, itu hanya 1-2. Tetapi mayoritas seperti Romo Tinus dan Romo Made, ketika saya telepon, Romo, tahun ini bulan Juli pindah perutusan baru di Tuban ya, dan jawabannya dengan sangat cepat, ringan, siap Bapak Uskup. Nggak ada penjelasan lain. Demikian juga Romo Tinus yang juga langsung menjawab, siap Bapak Uskup. Wah, itu rasanya lega sekali, lega. Saya meyakini bahwa itu bagian dari kedewasaan panggilan, karena ketika kami bertiarap dalam tabisan bahwa siap dan taat kepada uskup. Kalau dulu saya bagian yang taat, nah sekarang itu ditaati. Jadi, dan itu tidak ringan. Memang Romo Made ini kalah muda usia tabisannya dengan Romo Kolik 2 tahun. Tapi ketika di seminari menengah, Romo Kolik itu adik kelasnya Romo Made. Jadi itu yang istilahnya Kartolo itu dadung kepuntir. Karena Romo Made masih melanglang buana ke Bali. Ya, saya juga pernah mengalami, dan itu ternyata nggak biasa bagi umat. Saya ketika di Blora, itu pertama tiba tahun 2005, itu saya pastor kepala paroki. Romo Kurdo pastorkan, dan dia lebih tua 8 tahun dibandingkan saya. Lalu sesudah itu di tempat yang sama ternyata SK barunya saya pastorkan, Romo Kurdo pastor kepala. Dan umat itu banyak yang protes. Itu enggak bisa itu. Mestinya kalau sesudah pastor kepala, kalau mau memang jadi pastor kan harus pindah paroki katanya. Kok di satu tempat kok rukir gitu. Lalu juga ketika saya pindah ke Cepu, Romo Yetno jauh lebih muda daripada saya. Tapi saya pastorekan, Romo Yetno pastor kepala. Memang ada perjanjian dengan saya. Romo Yetno mengatakan, Romo, kalau di dalam pagar Romo taat pada saya, katanya dia. Tapi kalau di luar pagar batas paroki, saya taat kepada Romo, katanya gitu. Menurut saya ini sebuah kedewasaan di dalam perutusan. Mau jadi apa saja, maka yang penting bahwa kita akan diutus untuk ambil bagian dalam penggembalaan jemaat. Saya berterima kasih sekali dengan Romo Tinus yang pada waktu yang lalu menjelaskan bahwa mungkin ini baik untuk diteruskan oleh Romo Made. Romo Tinus di paroki ini mempunyai 4 prioritas. 1, tentang pelayanan sakramen dan sakramentali, itu sesuatu yang sangat diutamakan, prioritas pertama. Dan yang kedua tentang keadministrasian dan organisasi, itu menjadi prioritas. Lalu yang ketiga, katekese, bagaimana pengajaran iman itu menjadi prioritas yang ketiga. Dan lalu yang keempat itu sosial, karya sosial. Betul Romo Tinus ya.
Jadi yang keempat adalah karya sosial, dimensi sosial paroki untuk peduli pada mereka yang susah, yang menderita, yang berkekurangan, yang terbelenggu. Nah, mungkin ini hal yang baik untuk dijaga. Mungkin Romo Made akan menambahkan prioritas-prioritas baru, tapi bahwa itu adalah 4 hal yang pokok dalam penggembalaan paroki bisa dikembangkan lebih lanjut. Selamat bertugas Romo Tinus di tempat yang baru bersama Romo Juve yang rukun di tempat yang baru. Yang di sini Romo Kolik terima kasih karena dia sudah cerita pada saya akan taat kepada Romo Made. Jadi itu hal yang sangat positif yang melegakan bagi kita semua. Umat akan sangat senang kalau romonya rukun. Jadi itu akan menjadi kekuatan, seperti orang tua, ayah dan ibu rukun, anaknya itu juga kuat. Nah, demikian juga, dan saya yakin ini tidak ada masalah semua pasti rukun dan kompak gitu ya. Maka sekali lagi selamat Romo Made untuk perutusan di sini bersama Romo Kolik untuk mengembalakan umat, memelihara benih iman panggilan sabda bagi umat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.